Jadi aku tuh tersesatnya cukup lama ya, kurang lebih 3 jam. Waktu itu benar-benar merinding, panik juga sebenarnya. Karena waktu itu kan aku mulai sadar nih kalau jangan-jangan aku ini dibawa sama makhluk astral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Suasana Desaku. Nah, kali ini masih di tema podcast misteri. Dan narasumber kita malam hari ini yaitu host kita sendiri, yaitu ada Bang Wahyu. Dimana pengalaman horor yang dialami Bang Wahyu ini pernah dibawa makhluk alam gaib. Hampir dibawa ke alamnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan cerita Bang Wahyu. Nih, awal ceritanya gimana nih Bang? Jadi waktu itu kita kan di kampung ini biasanya kalau misalnya mau ada acara nih, jadi kita tuh adakan yang namanya gotong royong mencari kayu bakar ya. Nah jadi kebetulan waktu itu saya diajak nih sama keluarga nih untuk mencari kayu bakar, dan itu masuk ke dalam hutan. Masuk dalam hutannya itu malam hari atau di siang hari? Siang ya. Jadi kita menggunakan perahu ya, kita masuk ke dalam hutan dan itu cukup jauh. Nah dan tempatnya pun itu di rawa-rawa ya. Nah jadi waktu itu saya sempat terpisah nih sama teman-teman yang lain. Kalau nggak salah waktu itu kita ada 4 atau 5 orang ya waktu itu ya. Nah jadi kejadiannya itu sekitar 10 tahun yang lalu lah. Udah lama ya? Sudah cukup lama sih sebenarnya, mungkin juga lebih daripada 10 tahun. Nah jadi waktu itu aku sempat terpisah nih sama teman-teman yang lain. Gak tahu juga sih gimana ceritanya jadi sempat terpisah, padahal waktu itu kita masuk dalam hutan itu kita barengan masuknya sambil kita cari kayu. Masuknya itu sekitar jam berapa? Sekitar setengah 9 pagi. Nah jadi waktu itu aku bingung nih karena sudah terpisah. Jadi aku sempat berteriak ya, memanggil teman-teman yang lain, tapi nggak ada yang balas. Ya. Bahkan waktu itu aku sempat berpikir, jadi waktu itu aku sempat berpikir ya, apa mungkin ini aku sudah jauh nih masuk ke dalam hutan. Nah jadi waktu itu aku tuh tersesatnya cukup lama ya, kurang lebih 3 jam. Karena waktu aku sadar itu nggak ada lagi suara teman-teman. Itu sekitar setengah 12 ya, itu sudah tengah hari tuh. Aku berteriak memanggil mereka tapi nggak ada balasan. Nah tibalah saatnya waktu itu ada suara yang memanggil saya. Manggilnya kayak gimana? Nyebut nama atau? Dia menyebut nama. Dia memanggil. Tapi waktu itu kan aku belum tahu suara itu dari arah mana. Jadi aku membalas memanggil dia. Dia pun membalas, bilangnya ke sini. Sebenarnya aku bingung juga sih mau arahnya kemana, kan ke dalam hutan ini kan kita nggak tahu ini arah barat dan timur, kita nggak tahu, apalagi kalau matahari itu udah pas di atas kepala. Jadi kita tuh nggak tahu arah barat dan timur tuh. Nah tibalah saatnya waktu itu aku melihat jejak kaki manusia. Iya. Dan aku yakin banget kalau itu adalah jejak kaki dari teman-teman aku. Dan aku pun mengikuti
jejak kaki itu. Aku sempat berjalan tuh jauh ya, aku nggak tahu kurang berapa jam aku berjalan itu. Sampai tibalah aku di bawah pohon yang sangat besar, Pohon apa itu? pohon kariwaya. Yang kalau kita kenal di sini itu pohon kariwaya itu memang jarang-jarang kalau nggak ada penunggunya, dan itu pasti ada penunggunya. Kariwaya itu kan pohon yang sangat rimbun, itu besar. Di atasnya rimbun, bawahnya Iya. gimana? Nah jadi waktu itu bang, aku tuh sambil bawa kayu ini, Kayu apa? kayu yang aku tebang itu. Dan aku waktu itu menebang kayu cuma satu Batang. batang itu aja. Karena aku kebingungan mencari teman aku nih, di mana mereka. Jadi kayu itu aku bawa terus sampai aku tiba di bawah pohon besar itu, pohon kariwaya itu. Nah disitulah aku mulai sadar. Mulai sadar bahwa Bang Wahyu ini tersesat nih. Iya. Nah disitulah aku mulai sadar. Jadi timbul dalam pikiran aku, jangan-jangan aku tersesat ini dan dibawa oleh makhluk astral. Jadi waktu itu ketika aku sadar, aku coba lagi panggil teman aku, karena tadi kan aku mendengar suara dari arah situ. Aku panggil lagi dan ada yang menyaut itu. Nah jadi waktu itu aku coba untuk memanggil teman aku nih, karena tadi kan ada yang manggil nih. Iya. Aku panggil lagi teman aku. Aku bilang, kamu di mana? Jadi ada yang membalas ini. Balas sautan apa? Iya. Jadi mereka itu suaranya terdengar masih sangat jauh. Nah, sedangkan aku sadar kalau aku tuh sudah berjalan sudah cukup jauh mengikuti jejak kaki itu tadi. Nah, dan jejak kaki itu pun sudah sampai situ aja. Aku cari-cari lagi jejak kakinya, nggak ada. Nggak ada lagi. Cuma sampai di situ, di bawah pohon itu. Terus jalannya itu ada jalan setapaknya atau nggak ada nih, cuma hutan? Nggak ada. Nggak ada. Karena hutan itu memang nggak jarang sekali ya dijamah oleh manusia. Jadi tempatnya itu berair bang, nggak ada namanya jalan setapak. Di dalam hutan tempatnya berair, dan itu mungkin kalau nggak salah airnya itu selutut. Jadi karena airnya bening, kita bisa melihat jejak kaki, bekas jejak kaki, pijakan kaki seseorang. Dan itulah yang aku ikuti. Setelah abang ngikutin jejak kaki itu pas dan menemukan jalan buntu, nggak ada jejak lagi, terus abang ngapain nih? Aku bingung waktu itu. Dan juga ini terus terang aja nih, waktu itu benar-benar merinding, panik juga sebenarnya. Karena waktu itu kan aku mulai sadar nih kalau jangan-jangan aku ini dibawa sama makhluk astral. Nah jadi waktu itu aku teringat nih sama cerita orang tua dulu. Nah bahwasanya apabila kita dibawa oleh makhluk astral, itu disesatkan oleh mereka, kita harus nggak boleh panik. Pertama kan kita jangan panik lah. Dan kemudian kayu yang aku bawa tadi ini aku lepaskan, aku kasih ke mereka. Jadi waktu itu aku bilang, nih kalau memang kalian menginginkan kayu yang aku bawa ini, ambillah aja kayu ini. Aku mau keluar dari sini, aku mau cari teman aku. Ini sambil merinding ya, kepala tuh nggak tahu tuh bang rasanya gimana. Jadi sempat bingung juga sih gimana ya caranya mau keluar dari situ. Sementara kan aku melihat sekelilingan itu benar-benar hutan. Terus setelah abang melepaskan kayu tersebut, Masih nggak ketemu. ya? Jadi setelah aku melepaskan kayu itu, aku panggil lagi nih teman aku, dia di mana? Tapi nggak ada yang balas.
Dan aku pun sadar waktu itu aku berjalan sudah cukup jauh karena aku sudah lama banget ini berjalan. Terus Nah jadi waktu itu teringat lagi sama cerita orang tua dulu, bahwasanya apabila kita dalam hutan itu, apabila kita tahu kalau kita disesatkan oleh mereka, itu ada caranya Bang untuk melepaskan diri. gimana tuh? Nah jadi waktu itu aku ambillah kayu yang masih agak kecil ya. Ya. Jadi Kecil gimana tuh? kurang lebih jempol kaki. Jadi kayu itu aku belah Bang, aku belah sehingga bisa dibuka nih. Terus gimana? Jadi aku buka kayu itu, terus aku melintas melewati. Kayu yang Jadi kayu sudah itu dibikin seakan-akan seperti pintu. seperti pintu Nah ya. jadi kita sambil bercakap-cakap sama mereka nih istilahnya kan, kita bilang aja sama mereka, nih coba kalian perhatikan, aku bisa menembus melewati batang kayu ini, kalian bisa nggak? Kita buka itu kayu yang sudah kita belah, lalu kita melintas. Nah konon menurut cerita, apabila kita melakukan hal seperti itu, mereka bingung, mereka akan memperhatikan. Nah mereka akan selalu memperhatikan bagaimana caranya ya manusia kok bisa menembus ini, menembus batang kayu, sedangkan mereka tidak bisa kan menembusnya. Oh, jadi makhluk gaib itu nggak bisa nembus kayu gitu? Iya, nggak bisa menurut cerita, jadi dia nggak bisa menembus. Nah jadi waktu itulah dia bingung, mereka itu bingung. Nah begitu kita sudah melewati kayu itu, kita pergi, sehingga mereka itu tidak mengikuti kita lagi. Nah setelah itu aku lakukan, berteriaklah aku memanggil teman-teman aku nih. Jadi waktu itu alhamdulillah dari salah seorang dari teman aku ada yang dengar suara aku. Jauh nggak? Lumayan jauh sih, jadi aku sambil jalan sambil berteriak mengikuti arah dari mana sumber suara itu. Karena aku jauh itu berjalan keluar dari hutan itu tadi. Berapa jauh nih perkiraannya? Ya, Jadi untuk menembus hutan itu, jadi aku tuh waktu itu keluar ya mungkin kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam ya, baru bisa keluar. Nah bahkan suara teman aku itu sangat jauh kedengarannya. Cuma kan yang namanya kita dalam hutan apabila berteriak tetap kedengaran ya, masih tetap terdengar itu. Nah jadi begitu aku sampai nih, mereka tanya nih, teman-teman aku nih tanya nih, kamu kemana? Sampai tengah hari baru keluar. terus abangnya bilangnya gimana? Ya terus aku ceritakan itu tadi, bahwa aku hampir dibawa oleh makhluk astral. Nah itulah cerita pengalaman aku waktu itu. Jadi kayunya ini buat apa nih bang? Jadi kayu itu dibikin dibikin kayu bakar. Kayu bakar. Nah karena kebetulan waktu itu akan ada acara nikahan. Jadi kita kan di kampung itu kita akan gotong royong cari kayu masuk dalam hutan. Itu kayak kayu bakar. Karena dulu kan kita di sini masih menggunakan kayu bakar nih. Oke, itulah tadi cerita dari Bang Wahyu yang pernah mengalami pengalaman horor yang hampir di bawah makhluk gaib. Oke, sebelum aku akhiri podcast ini, jangan lupa untuk bantu subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang. Oke, kata ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.